Oke, di video kali ini kita akan membuat power supply ya, atau catu daya. Power supply adalah komponen perangkat keras yang berfungsi menyediakan dan mengubah energi listrik dari sumber utama arus AC bolak-balik menjadi arus arah ya, yaitu DC. Untuk bahannya di sini kita yang membutuhkan hanya sedikit ya. Untuk komponennya di sini. Untuk bahannya yang pertama adalah yang kita butuhkan yaitu sebuah trafo ya. Kali ini kita menggunakan trafo CT. Selanjutnya kita membutuhkan dioda. Ini dioda sisir ya. Yang kita pakai di dioda sisir. Selanjutnya ada elko. Dan juga resistor ya. Untuk jaga-jaga nanti jika tegangannya terlalu tinggi. Dan juga konektor atau colokannya yang ini ya. Untuk pemasangan trafonya di sini hati-hati, jangan sampai salah atau terbalik, karena di sini ada lilitan sekunder dan primer. Jangan sampai salah ya. Seperti ini. Untuk pemasangan primernya di sini hati-hati. Untuk pemasangan primernya jangan sampai terbalik ya. Ini yang dari PLN yang 220 volt. Nanti kita pasang di sini ya. Yang inputnya yang masuk ke primer dari sebuah trafo yang ini ya. Yang 220 volt. Dan yang satunya kita pasang di 0 nanti. Jangan sampai salah. Pastikan untuk pemasangan pinnya di 220 volt ya. Yang satunya kita pasang di 0 untuk ground. Yang ini ya. Jangan kita pakai yang 110 karena nanti akan panas. Selanjutnya untuk pemasangan sekundernya yang sebelah sini ya. Ini adalah yang outputnya. Ini yang keluaran dari trafo. Kita buat step down, yaitu seperti ini ya. Dari 220 volt setelah melewati trafo akan menurun untuk tegangannya, yaitu menjadi, bisa juga kita menjadi 6 volt, 9 volt dan 12 volt. Jadi kali ini kita akan membuat 12 volt. Jadi kita akan gunakan yang 9 volt yang ini. Bisa juga yang menggunakan 12 volt. Jadi untuk arus AC ini setelah melewati DC, setelah menjadi tegangan DC, yaitu dia akan menjadi naik ya untuk tegangannya. 9 itu bisa bertambah setelah menjadi DC, menjadi arus arah nanti. Jadi kita kali ini yang akan kita pakai adalah yang 9 volt saja. Itu juga sudah cukup supaya bisa tidak menggunakan resistor ya. Paling hanya lebih sedikit lah. Selanjutnya akan kita pasang untuk pinnya yang input dari PLN yang 220 volt. Kita pasang. Kita akan solder di sini. Hati-hati ya, karena ini adalah tegangan tinggi. Jangan sampai salah. Yang satunya kita pasangkan ke 0. Yang satunya kita pasangkan ke 220 volt. Yang dari PLN. Kita solder di sini. Sekali lagi hati-hati, karena ini tegangannya tinggi. Oke, ini sudah saya solder ya. Seperti ini untuk hasilnya. Perhatikan, ini 0 dan yang ini 220 volt ya untuk pinnya. Nanti yang akan kita colokan nanti, yang kita hubungkan ke PLN yang itu.
Selanjutnya kita ke pemasangan ke sekundernya ya, untuk keluaran dari trafonya. Yang output kita akan solder di 9 volt ya. Yang selanjutnya kita pasang untuk pinnya di pin 9 volt, jangan sampai salah juga. Ini ya, yang satunya kita pasang di CT ya. CT ini sebagai ground atau masa ya. Oke, sekarang kita akan solder di sini untuk yang CT-nya ya, kabelnya. Ini. Yang satunya kita pasang di CT, jangan sampai salah. Ini kita solder. Oke, sudah. Pastikan kuat ya, supaya tidak terjadi percikan. Ini dia sudah jadi ya untuk sekundernya. Oke ya, ini sudah terpasang. Atau output dari trafonya. Kita lihat pinnya di 9 volt dan ini CT adalah yang ground. Yang CT ini sudah cukup dan untuk 12 volt setelah menjadi DC. 9 volt yang ini. Perhatikan ya, sini 9. Jangan sampai salah. Seperti ini untuk yang satunya CT ya. Selanjutnya sudah akan kita pasang dioda. Selanjutnya ke tahap pemasangan dioda. Ya. Untuk pemasangan diodanya di sini lihat simbolnya ya. Ini juga dioda kiprok sama. Oke. Jadi kali ini kita akan memakai dioda sisir saja. Sama saja sebetulnya. Untuk pin yang ini jangan sampai terbalik ya. Yang ini masih AC. Untuk pemasangannya dua kabel yang dari trafo ini yang sekunder kita akan hubungkan ke kaki dioda yang AC ya. Jangan sampai salah. Yang dari trafo kita akan hubungkan ke AC yang ini, dari dioda. Yang dari sini kita lihat simbolnya di sini ya. Hati-hati di positif negatif ini, jangan sampai terbalik. Ini ada kelihatan ya, ini simbolnya, ini yang negatif. Yang nanti yang dua ini kita pasang di tengah. Itu yang positifnya. Jadi untuk yang dari trafo kita pasang di tengah-tengahnya. Ini simbol AC. Jadi kita akan pasang kedua kabelnya yang dari trafo itu kita pasang di tengah dioda. Kita pasang di sini. Yang ini yang biru. Itu satu. Untuk pemasangannya ini bebas. Untuk yang dari trafo ya, yang tengah ini, karena ini masih AC. Yang ini. Oke, kita akan solder ya. Untuk dua kabel ini kita akan konekkan ke diodanya yang tengah. Perhatikan lagi untuk simbolnya, jangan sampai salah seperti ini. Lihat ya, yang di tengah-tengah, dan juga simbolnya seperti ini ya untuk simbol AC. Lihat jalurnya baik-baik, jangan sampai salah. Selanjutnya kita akan pasang elko. Elko ini sebagai penyaring ya, supaya menghilangkan riak-riak dari AC-nya nanti. Untuk pemasangannya awas, kaki yang negatif dari dioda kita pasang ke kaki negatif elko ya. Yang ini yang ujung. Kita lihat lagi untuk simbolnya yang ini. Untuk pemasangan elko tidak boleh terbalik ya. Pastikan pemasangannya benar. Yang negatif itu yang ada garis hitamnya ini, strip tengah biru, itu adalah negatif dari elko. Dan akan kita pasang di negatif dioda ini ya. Kali ini kita menggunakan yang 2200 mikrofarad 16 volt. Kalau kalian punya di atasnya misalkan 25 volt, itu lebih bagus, lebih aman lagi. Jadi karena kita membutuhkan tegangan 12 volt, jadi untuk elko-nya kita menggunakan yang 16 volt. Jika punya bisa ditambah di atasnya. Oke, ini sudah saya pasang ya, sudah saya solder untuk kaki dioda dan kaki elko-nya. Seperti ini hasilnya.
dia ini sudah menjadi rangkaian DC ya. Kita akan cek menggunakan multimeter di sini. Apakah sudah benar 12 volt? Kita akan coba dulu. Hati-hati, jangan sampai dipegang ya yang dari koneknya ini. Kita cek dulu. Pastikan di sini menggunakan multimeter ya, kalau kalian punya, supaya lebih akurat. Untuk selektornya kita arahkan ke DC volt yang ini, seperti ini. Oke, kita akan coba dulu apakah bisa, apakah berhasil, apakah kita sudah mendapatkan 12 volt di sini. Kita akan cek. Agak susah ya karena ini kameranya. Kita akan cek, tar posisinya gelap ini. Oke, terlihat ya. Di sini untuk tegangannya sudah mendapatkan 12. Oke, di sini 12,60 ya. Masih aman untuk menyalakan 12 volt. Oke. Dari 9 volt menjadi 12 volt ya, 12,6. Ini masih batas wajar. Padahal kita menggunakan 9 volt tadi ya. Seperti saya bilang tadi, setelah melewati dioda pasti naik. Selanjutnya kita pasang untuk outputnya. Ini adalah nanti untuk ke beban. Bisa juga ke lampu, bisa juga ke yang lainnya. Yang penting yang membutuhkan catu daya sekitar 12 yang ini ya. Untuk yang negatif kita pasang di elektronegatif sejalur dengan dioda yang ini. Kabel hitam kita pasang di negatif ya, dan yang merah kita pasang di positif seperti ini. Oke, kita solder dulu. Sekali lagi hati-hati ya, karena ini tegangannya tinggi yang dari trafo. Namun setelah melewati dioda dan elko itu aman, itu karena sudah tegangannya menjadi DC. Oke, ini dia sudah kita solder. Selanjutnya kita akan coba untuk menyalakan lampu 12 volt yang ini ya. Ini adalah lampu LED. Ini 12 volt untuk motor ini biasanya. Kali ini saya akan coba nyalakan dengan power supply ini. Oke, seperti ini kita coba. Ini hanya coba saja sebagai contoh. Kalau terbalik tidak akan menyala untuk lampu LED ini. Oke, kita akan coba apakah berhasil untuk power supply kali ini. Oke ya, mantap, sudah berhasil. Ini sudah menyala, artinya komponen yang kita rakit hari ini berhasil ya. Ini kita matikan cahayanya supaya terlihat jelas. Ini sangat aman ya, karena sesuai beban yang dibutuhkan. 12 volt, maksimumnya bisa di 13 ini untuk lampu jenis ini. Oke, mungkin itu saja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa dukungannya.